Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai laporan keuangan segmen dan interim. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ida Yuka Decinta Mahadewi, absen 31. Lalu ada rekan saya, Ida Bagus Ketut Dharma Wibawa, absen 3. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Gustut. Baik, materi yang pertama itu adalah laporan keuangan segmen. Evolusi persyaratan pelaporan segmen dimulai pada 1964 di Amerika dan 1967 di Indonesia untuk meningkatkan transparansi perusahaan publik. Laporan keuangan segmen adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam industri dan wilayah geografis yang berbeda. Tujuan penyediaan informasi menurut segmen adalah menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan mengenai skala relatif, kontribusi laba, dan tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis perusahaan yang didiversifikasi untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat yang pertama itu memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Dan yang ketiga, membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, standar pelaporan segmen. Pelaporan segmen pertama kali ditetapkan dalam FASB Statements nomor 14 yang berlaku untuk seluruh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan ini kemudian diubah dengan FASB Statement nomor 21 yang mengecualikan berlakunya FASB Statement nomor 14 bagi perusahaan non-publik. Pelaporan informasi keuangan menurut segmen diatur melalui PSAK nomor 5 yang menjelaskan tentang pelaporan informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam industri dan wilayah yang berbeda. Dalam pelaporan informasi keuangan menurut segmen, perusahaan menggambarkan aktivitas masing-masing segmen industri dan menunjukkan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Informasi segmen harus mengungkap yang pertama penjualan atau pendapat operasi, yang kedua segmen, yang ketiga aktiva segmen yang digunakan, dan yang keempat dasar penetapan harga antar segmen. Selanjutnya, identifikasi pelaporan segmen. Terdapat dua jenis segmen, yaitu segmen industri merupakan suatu komponen dari suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan produk atau jasa maupun suatu grup produk yang saling berkaitan atau jasa ditujukan bagi konsumen yang tidak terafiliasi dalam perolehan laba. Segmen geografis itu komponen perusahaan yang dibedakan dalam menghasilkan produk dan jasa pada lingkungan atau wilayah ekonomi tertentu, dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan atau wilayah ekonomi lainnya. 1.3 Tanggung jawab pelaporan segmen. Pengungkapan aktiva segmen memberikan indikasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil operasi segmen. Aktiva semacam itu termasuk semua aktiva berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada segmen tertentu. Aktiva yang dimanfaatkan oleh dua atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi yang layak. Kewajiban biasanya tidak dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau karena dipandang meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan hasil operasi. Selanjutnya, pengungkapan yang diharuskan untuk operasi pada berbagai industri. Yang A itu ada pendapatan dan beban segmen. Pendapatan segmen adalah pendapatan yang dapat dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian yang relevan dari pendapatan yang dapat dialokasikan secara layak pada suatu segmen. Beban segmen adalah beban yang dapat distribusikan secara langsung pada suatu segmen atau bagian relevan dari suatu beban yang dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen. Yang B, dasar segmentasi. Pertama itu ada penjualan kepada pelanggan yang tak mempunyai hubungan istimewa, memberi peluang dasar segmentasi. Dasar segmentasi dari jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, apabila laba operasi merupakan hal yang penting, maka laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan terpisah. Yang ketiga, apabila penggunaan aktiva adalah penting, maka aktiva segmen berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas dilaporkan terpisah.
dan yang C hasil segmen. Itu adalah selisih antara pendapatan segmen dan beban segmen dan umumnya mencerminkan laba usaha, meskipun dasar yang lain sering lebih cocok. Baik, untuk selanjutnya, kebijakan akuntansi segmen. Kebijakan akuntansi segmen adalah sebuah informasi segmen yang harus disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi atau perusahaan. Kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi atau perusahaan dianggap sebagai kebijakan akuntansi yang diyakini manajemen paling sesuai untuk pelaporan keuangan eksternal. Cara pengalokasian unsur-unsur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban kepada berbagai segmen bergantung pada beberapa faktor, seperti karakteristik unsur tersebut, aktivitas yang dilakukan oleh segmen, dan otonomi segmen tersebut. Berikutnya ada contoh laporan keuangan segmen. PT Adaro Energi Tbk dan anak perusahaan tanggal 30 Juni 2009. Untuk tabelnya bisa teman-teman lihat pada layar. Uji pendapatan 10% diterapkan dengan menentukan jumlah pendapatan setiap segmen industri, kemudian membandingkan dengan 10% dari gabungan seluruh segmen tersebut. Selanjutnya ada tabel uji aktiva. Uji aktiva ini dilakukan dengan membandingkan jumlah aktiva masing-masing segmen dengan 10% dari total aktiva semua segmen usaha. Selanjutnya ada tabel uji laba usaha. Tabel ini mengidentifikasi segmen yang perlu dilaporkan, nilai absolut laba atau rugi operasi suatu segmen, dibandingkan dengan 10% dari yang lebih besar antara laba operasi gabungan semua segmen usaha yang menghasilkan laba atau rugi operasi gabungan semua usaha yang merugi. Selanjutnya, menelaah ulang perlunya pelaporan atau uji pendapatan segmen jasa, penambangan, dan segmen lain-lain tidak memenuhi kriteria 10% untuk semua jenis pengujian penentuan segmen yang perlu dilaporkan. Sehingga, segmen yang perlu dilaporkan adalah penambangan dan perdagangan batubara. Selain itu, segmen dilaporkan harus memiliki 75% dari total pendapatan konsolidasi. Selanjutnya ada laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah sebuah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan. Dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Lalu ada dua pandangan tentang laporan keuangan interim. Yang pertama, pandangan yang menganggap periode interim sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti pada periode tahunan. Yang kedua, pandangan yang menganggap periode interim sebagai bagian yang integral dengan periode tahunan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran unsur yang sama antara pelaporan keuangan interim dengan pelaporan keuangan tahunan adalah dasar pengakuan pendapatan. Kebijakan akuntansi dasar pelaporan pada periode interim kecuali jika ada perubahan dalam standar akuntansi. Penyajian penggolongan aktiva sebagai lancar dan tidak lancar dan kewajiban sebagai jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada beban dan biaya. Beban yang dapat dihubungkan dengan pendapatan ditentukan atas dasar yang sama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan kecuali untuk persediaan. Lalu ada penyajian laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim meliputi neraca, laporan laba rugi, dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perhitungan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Laporan keuangan segmen menjelaskan tentang pelaporan informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam industri dan wilayah geografis yang berbeda. Tujuan dari penyajian informasi menurut segmen adalah menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan mengenai skala relatif, kontribusi laba, dan tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis di perusahaan yang didiversifikasikan untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang diterbitkan antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan.
Laporan ini dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan materi maupun dari cara bicara kami. Saya ucapkan terima kasih.